Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station atau BTS oleh Kejaksaan Agung. Kasus yang menyeret Menkominfo ternyata merugikan negara hingga triliunan rupiah. Direktur Penyidikan Kejagung Kuntadi membeberkan kerugian negara yang diduga disebabkan oleh kasus korupsi BTS menyentuh 8 triliun rupiah. Kerugian negara dari kasus korupsi tersebut diakibatkan 3 hal. Di antaranya, biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Kuntadi menambahkan, Joni akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Sebelum Joni, sudah ada 5 orang tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus BTS Kominfo. Di antaranya AAL, Dirut Bakti Kominfo, YS, tenaga ahli dari Universitas Indonesia, MA dari Huawei Tech Investment, dan IH, Komisaris Solitech Media Sinergi. Logistic Performance Index atau LPI Indonesia pada 2023 jeblok. Dari 139 negara, Indonesia menempati peringkat ke-63, turun 17 peringkat dari peringkat ke-45 pada 2018. Berdasarkan data yang dirilis dari Bank Dunia, skor LPI Indonesia 3,0, turun bila dibandingkan dengan data 2018 yang saat itu skor LPI Indonesia mencapai 3,15 poin. Kinerja LPI dihitung berdasarkan 6 dimensi, yakni dari sisi bea cukai, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas logistik, ketepatan, serta kemampuan melacak dan menelusuri. Dari 6 indikator, Indonesia mengalami kenaikan pada sisi bea cukai dan infrastruktur. 4 indikator terpantau mengalami penurunan dengan yang terbesar pada dimensi ketepatan waktu. Jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara, peringkat pertama ditempati oleh Singapura dengan skor 4,3, disusul oleh Malaysia yang berada di peringkat 31 secara global dengan skor LPI 3,6. Indonesia bahkan masih tertinggal dari Thailand yang berada di urutan ke-37 secara global dengan skor LPI 3,5. Presiden Joko Widodo kembali mengecek kondisi ruas jalan rusak. Setelah Lampung dan Jambi, giliran Sumatera Utara yang jadi sasaran Jokowi. Pada Rabu 17 Mei 2023, Jokowi meninjau kondisi ruas jalan Gunting Saga di Kabupaten Labuan Batu Utara. Saat berada di Desa Sialang Taji, Jokowi berhenti dan turun dari mobil untuk melihat langsung kerusakan jalan pada ruas tersebut. Jokowi membeberkan ratusan kilometer jalan nasional dan jalan provinsi di Sumatera Utara mengalami kerusakan. Sementara untuk daerah kabupaten yang dia kunjungi selama di Sumatera Utara, Jokowi mengungkap ada 13.000 kilometer yang rusak. Kemudian yang menuju Tanjung Ledong ada 17 kilometer dengan keadaan yang kurang lebih sama. Raksasa telekomunikasi asal Inggris, Vodafone akan memangkas 11.000 karyawannya di seluruh dunia. Kepala eksekutif perusahaan, Margherita Della Valle, yang baru menjabat akhir bulan lalu menjelaskan, langkah ini diambil karena kinerja Vodafone dianggap kurang memuaskan. Ia menegaskan perusahaan harus bisa berubah. Menurut Evening Standard, pegawai di kantor pusat Vodafone Newbury, Berkshire, Inggris bakal terdampak. Efisiensi ini juga mempengaruhi karyawan di tempat lainnya. Harga saham Vodafone yang saat ini sedang dalam proses merger dengan Tri baru-baru ini merosot ke titik terendah dalam 2 dekade. Regulator Anti-Monopoli Competition and Markets Authority akan menyelidiki potensi merger ini. Disebutkan proses merger akan menciptakan operator seluler terbesar di Inggris, sekaligus mengurangi jumlah operator di sana dari 4 menjadi 3. Laporan pada bulan April menunjukkan kesepakatan itu hampir selesai. Ini terjadi lebih dari 7 bulan usai pertemuan antara Vodafone dan pemilik Tri, Shike Hutchison.
Pemerintah Amerika Serikat menggugat mantan karyawan Apple atas tuduhan membocorkan rahasia penting perusahaan yang bisa membahayakan keamanan negara. Karyawan ini pernah bekerja sebagai engineer Apple. Ia dituduh mencuri dokumen Apple tentang teknologi pada sistem otomatisasi, termasuk untuk produk mobil tanpa awak. Menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat, pencurian dokumen rahasia Apple digunakan oleh ex-karyawan untuk memberikan keuntungan bagi China, Rusia, dan Iran. Misalnya, membantu militer Rusia dan lembaga intelijen dalam mengantongi teknologi sensitif dari perusahaan negeri Paman Sam. Mantan engineer Apple tersebut teridentifikasi bernama Weibo Wang, berusia 35 tahun. Agen federal menggeledah rumah Wang pada 2018 dan menemukan banyak bukti dokumen Apple. Setelahnya, Wang diketahui kabur ke China. Sebelumnya, Apple mulai mengembangkan self-driving car sejak 2014 di bawah proyek Titan. Pada Desember lalu, Apple mengatakan akan menunda peluncuran produknya hingga 2026 mendatang.